Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi, hari ini saya akan memberikan sosialisasi mengenai pendidikan bermutu yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Askia Khairunisa. Saya anggota pelajar penggerak Merah Putih Angkatan Kedua. Kali ini saya diamanahkan tugas untuk memberikan sosialisasi mengenai pendidikan bermutu ini kepada teman-teman semua. Izinkan saya membagi layar. Ini udah ada belum PPT-nya? Udah muncul? Oke. Sorry. Jadi, materi presentasi hari ini adalah pendidikan bermutu. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya itu pendidikan yang bermutu. Jadi, pendidikan bermutu bisa juga disebut sebagai pendidikan berkualitas, adalah sistem yang mampu mengembangkan potensi siswa secara holistik atau akademik, karakter, sosial, dan keterampilan dalam lingkungan aman dan mendukung dengan guru profesional, kurikulum relevan, fasilitas memadai, metode inovatif, serta akses merata untuk menciptakan individu berdaya saing, kreatif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Ini juga mencakup kesempatan belajar sepanjang hayat, inklusif, dan setara untuk semua orang. Jadi, pendidikan bermutu bisa disimpulkan bahwa pendidikan yang mampu memberikan fasilitas-fasilitas yang baik dan memadai untuk siswa-siswi di Indonesia. Nah, selanjutnya ada pengertian mengenai pendidikan bermutu dari Kementerian Pendidikan. Apa aja? Kementerian Pendidikan atau Kemendikdasmen memiliki program bermutu seperti penguatan pendidikan karakter, pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas guru, literasi dan numerasi, digitalisasi pembelajaran atau edutech atau rumah belajar, pengembangan bahasa dan sastra, serta perbaikan sarana prasarana, semuanya bertujuan mewujudkan pendidikan bermutu merata dengan fokus pada karakter, kompetensi global, dan aksesibilitas digital bagi seluruh pelajar Indonesia. Jadi, pendidikan bermutu dari Kementerian Pendidikan itulah memberikan kurikulum yang baru seperti pemerataan kesempatan pendidikan, seperti 7 kebiasaan anak Indonesia, dan lainnya. Apa aja contohnya? Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai macam-macam program bermutu dari Kementerian Pendidikan sekarang. Apa saja macamnya? Ayo kita bahas secara rinci. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter, yaitu penguatan pendidikan karakter ini adalah bagian program kementerian tersebut yang berdampak bagi karakter kita sebagai pelajar. Nah, contoh dari penguatan karakter itu adalah 7 kebiasaan anak sehat Indonesia. Yang kedua, pemerataan pendidikan seperti program PIP. PIP adalah salah satu banyak dari kementerian untuk anak-anak yang kurang mampu agar tidak putus sekolah. Sangat membantu agar anak-anak dapat sekolah seperti biasanya dan menuntut ilmu. Jadi kementerian ingin semua anak-anak yang tidak mampu tetap bisa menuntut pembelajaran atau belajar di sekolah agar tetap menghasilkan siswa-siswa yang sangat bermutu bagi bangsa kita ke depannya. Selanjutnya, program lainnya literasi, numerasi, dan sains teknologi.
Asesmen kompetensi minimum AKM mengukur kemampuan bernalar, literasi, dan numerasi bukan sekedar materi. Itulah yang kita rasakan sekarang, literasi, numerasi, dan sains teknologi. Itu ya kita suka ada tes-tes di sekolah mungkin. Yang selanjutnya, peningkatan kualitas guru, pelatihan, kompetensi, kesejahteraan atau sertifikasi, dan perlindungan guru agar tetap dapat mengajar dengan dedikasi. Jadi di sini guru akan diberikan pelatihan-pelatihan mengenai pembelajaran yang asik dan kreatif. Jadi bukan hanya dari dari pemerintah untuk siswa, tetapi tergantung kepada kualitas guru yang mengajar kita di sekolah. Kalau guru yang mengajar kita di sekolah nggak seru atau gimana, nggak akan masuk juga pembelajaran kita di sekolah. Jadi tergantung sama gimana juga guru kita itu ngajar di sekolah, agar kita jadi semangat juga belajarnya dan hasil dari pembelajaran masuk ke dalam otak kita. Nah, apa aja sih sebenarnya dampak dari program ini? Dampak dari program kementerian mengenai sistem pendidikan tersebut adalah menciptakan siswa-siswi yang cerdas, berkarakter, dan disiplin. Tak hanya siswa-siswi, tapi juga berdampak terhadap guru. Jadi, program yang diberikan pemerintah untuk kita itu, salah satunya 7 kebiasaan anak sehat Indonesia, itu memberikan kita seperti mengharuskan kita untuk beribadah tepat waktu, tidur yang cukup, belajar atau berolahraga, bahkan makanan yang bergizi. Itu salah satu penguatan karakter yang diberikan kepada kita melalui 7 kebiasaan anak sehat Indonesia. Selanjutnya, apakah meningkatkan kualitas siswa? Jawabannya adalah iya, karena dengan sistem pendidikan yang cocok, pas dan menyenangkan akan membantu siswa-siswi dalam mencerna ilmu dan dapat menerapkan ilmu tersebut untuk masa depan. Apalagi ada sistem deep learning, saya sebagai pelajar sangat menyukai sistem tersebut karena membuat kita lebih memahami pembelajaran yang ada di sekolah yang menciptakan sikap semangat dalam belajar. Jadi, deep learning itu adalah salah satu sistem pembelajaran yang kita sekarang sedang lalui juga. Kita belajar seperti diberi materi, maka kita akan mendalami materi tersebut. Nah, dari situ siswa-siswi akan merasa lebih paham dengan materi itu. Tergantung sama pembelajaran yang diberikan juga oleh gurunya. Dari program ini, apakah ada kelemahannya? Ada, jawabannya ada. Karena yang pertama, ketidakmerataan akses dan kualitas itu adalah salah satu kritik terbesar adalah kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah di Indonesia bagian barat dan timur. Banyak daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sekolah yang layak dan fasilitas pendidikan yang memadai. Jadi ketidakmerataan akses dan kualitas ini memang terjadi misalnya di antara daerah Palembang dan di daerah pedesaan. Nah, jadi di daerah Palembang karena perkotaan ya mungkin terdapat kemudahan dalam akses internet atau semua bantuan dari pemerintah dapat tersalurkan. Tapi kalau misalkan di pedesaan, terkadang jalan atau masih suka dihalangi oleh jalan yang masih mungkin belum memadai atau yang lain sebagainya. Maka dari itu, ketidakmerataan akses dan kualitas itu masih menjadi salah satu kesenjangan kualitas pendidikan. Selanjutnya, keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak sekolah, terutama di daerah, masih kekurangan fasilitas penting seperti ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium, dan akses internet yang stabil, yang menghambat proses pembelajaran yang berkualitas. Karena sekarang kita ini kurikulum merdeka dan pastinya banyak menggunakan internet atau lain sebagainya seperti teknologi yang lain-lain. Nah, di sini masih kekurangan fasilitas penting seperti
internet yang kurang stabil. Mungkin di daerah-daerah terpencil, internet itu belum sampai pada daerah itu karena memang terpencil dan susah untuk mengaksesnya. Terus masih kurangnya fasilitas penting seperti ruang kelas yang layak. Ruang kelas ini seperti di daerah-daerah terpencil atau Papua, di situ masih menggunakan lantainya masih menggunakan tanah, dan juga untuk dinding kelas, meja-meja kelas itu mereka masih kekurangan. Perpustakaan apalagi, laboratorium hanya dapat didapati di sekolah-sekolah yang memang memadai, seperti di sekolah-sekolah perkotaan. Sekolah-sekolah di perdesaan itu memang masih kurang karena akses pemerintah belum sampai ke daerah mereka. Jadi di sini saya membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan yang ingin bertanya. Oke. Oke. Jadi, bagaimana cara mengatasi ketidakmerataan dalam program pendidikan bermutu pada pedesaan di Indonesia? Nah, jadi cara mengatasinya itu kita bisa mengajukan permintaan kepada pemerintah atau kementerian. Jadi kemarin itu sempat ada diajarin buat bikin opini. Nah, dari situ kita bisa bikin opini kita di aplikasi Kompasiana. Jadi di situ kita bisa mengajukan permintaan, misalnya di pedesaan ini masih kurang gimana teknologinya, misalnya fasilitas-fasilitasnya. Nah, kita bisa minta pemerintah untuk menyalurkan banyak-banyak fasilitas yang baik untuk di pedesaan itu. Nah, tapi mungkin dari kita sendiri sebagai pelajar ya, kalau misalkan itu mengatasinya itu mungkin kita bisa menyalurkan bantuan-bantuan, misalnya kayak buku pembelajaran, misalnya kayak ya buku kita yang enggak kita pakai lagi, kita bisa salurkan melalui bantuan-bantuan kayak gitu. Nah, selanjutnya mengatasi ketidakmerataan itu bisa dilakukan oleh pemerintah juga. Nanti kayak kementerian itu tuh melakukan sosialisasi ke tempat pedesaan-pedesaan itu yang terpencil lah. Nah, di situ kementerian bakalan ngelihat secara langsung, oh ternyata masih kurang fasilitas ini, oh ternyata masih kurang di sini. Maka dari itu, sebagai kementerian atau pemerintah, mereka harus bisa menyalurkan lebih banyak lagi kepada tempat-tempat yang memang terpencil tempatnya. Maka dari itu bisa dari kita sendiri sebagai pelajar. Itulah kita menyumbangkan buku-buku yang mungkin gak kepake lagi. Kalau misalkan dari pemerintah harus terjun langsung dan melihat gimana kondisi pendidikan yang di daerah-daerah terpencil tersebut. Apakah sudah jelas?
Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Maaf sebelumnya teman-teman, tadi Zoom-nya keluar sendiri dari aplikasinya tadi. Maaf ada kendala tadi. Oke, lanjut. Gak apa-apa, kalau misalkan ada yang mau ditanya, tanyain aja. Oke, setelah saya lihat ternyata ada pertanyaan di kolom chat. Digital pembelajaran itu contohnya apa aja ya? Jadi contoh dari digital pembelajaran itu namanya aja digital pembelajaran. Jadi otomatis pembelajaran yang kita itu kayak presentasi atau belajar melalui video. Siswa itu disuruh buat misalnya kayak kita pakai aplikasi Zepquiz, Quizizz atau Kahoot yang biasanya kita pakai buat pembelajaran. Jadi digital pembelajaran itu tuh kayak lebih ke ini menggunakan teknologi yang sekarang tuh ada. Maka dari itu guru-guru itu biasanya gunain aplikasi buat siswa itu tuh belajarnya melalui aplikasi atau website yang saya sebutkan tadi. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Coba lihat kolom chat lagi. Apakah yang ada ingin ditanyakan lagi? Oke. Jadi di sini ada pertanyaan lagi. Apa aja program pemerintah untuk pemerataan pendidikan? Contohnya apa aja ya? Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa program pemerataan pendidikan bagi pemerintah itu salah satunya kayak program IP tadi itu adalah salah satu program yang diberikan pemerintah untuk semua anak-anak yang tidak atau yang kurang mampu di Indonesia, agar teman-teman yang kurang mampu itu bisa mengikuti pendidikan agar mereka dapat PIP adalah salah satu banyak dari kementerian untuk anak-anak yang kurang mampu agar tidak putus sekolah. Jadi di sini pemerintah itu mau semua anak-anak yang kurang mampu di Indonesia itu mendapatkan pendidikan yang gratis, ya walaupun gratis tapi fasilitasnya tetap bagus. Kayak sekolah-sekolah rakyat yang udah banyak banget saya lihat di media sosial juga. Oke. Sesi tanya jawab saya tutup ya, karena udah cukup 3 pertanyaan aja. Jadi saya akhiri. Terima kasih buat teman-teman yang udah singgah atau yang mau hadir di sosialisasi pendidikan bermutu ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan terima kasih untuk yang udah datang. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.